Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian Masjid Al-Ghaffar Singosari Malang rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di Ahad pagi yang cerah ini kembali kita bisa hadir di Musholla atau Masjid Al-Ghaffar di Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang. Mudah-mudahan kehadiran kita di musholla atau masjid di antara rumah Allah Subhanahu wa taala ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita yang kelak kita harapkan amal soleh tersebut akan bisa memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan para ibu, jamaah kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kembali melanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Peringatan bagi seorang yang mendengar ilmu-ilmu agama Islam dan juga seorang yang mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam, tentang adabnya seorang yang alim yang berilmu dan adab seorang penuntut ilmu. Dan kita masih di bab yang ketiga tentang adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Jadi babnya masih bab yang ketiga, fi adabil muta'allim, tentang adab. Adab itu etika atau kesopanan yang selayaknya seorang penuntut ilmu berhias dengan adab-adab tersebut. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih melanjutkan adab yang ke-12. Jadi adab yang ke-12, karena di dalam bab ini, bab ketiga ini ada 13 macam adab. Kita masih pembahasan adab yang ke-12, belum selesai. Saya lanjutkan. Beliau mengatakan, qala al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala, dan saya bacakan di sini nama lengkap beliau. Beliau adalah Al-Qadhi Badruddin. Jadi laqabnya, julukan kehormatan beliau adalah Badruddin.
Apa artinya Badruddin? Purnamanya agama. Jadi beliau laksana bulan purnama untuk agama ini. Kunyahnya adalah Abu Abdillah, ayahnya Abdullah. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ah. Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i. Beliau adalah seorang yang mengikuti jalannya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Mutawaffa, yang mana beliau diwafatkan sanata 33 wa 700 hijriyatan, wafat di tahun 733 hijriyah. Sekarang tahun 1445 hijriyah. Sekarang 1445 hijriyah. Sedangkan beliau diwafatkan tahun 733 hijriyah. Berarti berapa ratus tahun yang lalu? 700 berapa? 712 tahun yang lalu beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau adalah ulama abad ke-8 Hijriah. Beliau berkata, "Wa inna walahu sikinan." Kalau penuntut ilmu itu, jika penuntut ilmu itu nawalahu, memberikan kepada gurunya sikinan, pisau atau sebilah pisau. Jadi kalau kita misalnya disuruh mengambilkan pisau oleh guru kita, dan ini nanti juga bisa diamalkan untuk orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita, atau orang yang kita muliakan, kita hormati, seperti kepala desa kita, pemimpin kita, maka cara menyerahkannya adalah, cara memberikannya adalah fala yusawwibu ilaihi. Janganlah penuntut ilmu itu mengarahkan ilaihi, kepada gurunya, syafrotaha, bagian yang lancipnya atau tajamnya. Jadi ketika menyerahkan pisau atau sebilah pisau kepada gurunya, jangan mengarahkan bagian yang tajamnya kepada gurunya. Wala nisabaha, dan tidak pula bagian ujungnya. Nisab itu begini, jadi bisa pinjam pisau, cari ke Pak mana? Abu Aska, pinjam pisau, saya tunjukkan nanti caranya ya. Wala nisabaha, dan bukan ujung atau pegangannya. Nisab itu ujung atau pegangannya. Wa yaduhu, dan hendaknya tangannya qabidatan, menggenggam atau memegang, ala syafrati, atas bagian yang tajamnya, bagian yang lebarnya itu, yang lebar. Bal yakunu ardhan, dan hendaknya posisi pisau itu adalah melintang. Jadi bukan posisi menghunus atau terhunus, tapi melintang. Wa haddu syafratiha, nggih menika nggih syukur. Ini bisa nanti ya praktek, habis ini praktek sana. Nah, bukan praktek menyembelih atau apa, bukan ini. Tayyib. Bal yakunu ardon wa haddu syafratiha ila jihatihi. Hendaknya melintang, dan bagian tajam dari lebarnya pisau itu ila jihatihi, ke arahnya. Qabidon, dengan dia memegang, ala tarafin nisabi, atas ujung atau pangkal pisaunya. Mimma yali an-nasla, dari apa-apa yang ada sesudah ujung tajamnya. Jailan nisabaha, dia menjadikan bagian gagang pisaunya ala yaminil akhidhi, pada sebelah kanan dari orang yang mengambil atau gurunya. Ini pisau ya, ini gagangnya, ini ujung tajam, dan ini bagian tajamnya, ini bagian tajamnya. Kalau menyerahkan pisau kepada guru kita jangan begini, atau jangan begini ya, tetapi lihat gagangnya di sebelah kanan ya. Kemudian kita pegang ini namanya safroh, yang lebarnya.
Nah, kemudian agak digeser begini sedikit. Nah, seperti ini. Jadi cara menyerahkannya begini. Dan ini dipegang dengan tangan kita seperti ini, boleh diserahkan seperti ini dan boleh seperti ini. Nah, jelas? Nah, seperti ini. Kalau orang Jawa biasanya begini. Nah, ini tidak boleh ini sebenarnya. Kenapa tidak boleh? Begini. Kalau sewaktu-waktu misalnya gurunya terjatuh pas mengambil kan tidak bahaya begini ya, maka begini. Nah, seperti ini. Sehingga nanti larinya ke sana. Jadi kalau seperti ini tidak bahaya. Seperti ini ya. Cara menyerahkannya. Ya, jadi ini yang tajam ini. Yang tajam seperti inilah. Nanti mohon maaf ya. Bukan seperti ini, yang gini lah. Jadi ini yang tidak tajam ke arah syekh. Ini juga ke arah syekhnya, gurunya. Kemudian yang tajam di sini kita pegang begini. Jadi, seperti ini. Jadi kita arahkan seperti ini. Jelas ya, sudah ya? Biasanya kalau kita orang Jawa kan begini. Jangan, ini masih mengarah ke kita. Jadi seperti ini. Arahnya ke sana. Kita pegang begini. Ini prakteknya ya, sudah tahu ya? Cara menyerahkan pisau yang benar seperti ini. Dan ini tuntunan dari Nabi SAW. Saya pinggirkan dulu karena bahaya ini. Kok ada ustadz bawa pisau ini, ada apa ini? Taib. Ini tuntunan dari ulama-ulama kita. Jadi sekarang ini kan para jamaah ya, pelajaran adab atau etika tidak diajarkan di sekolah-sekolah. Kalau dulu diajari. Dulu anak-anak zaman dahulu diajarkan, apalagi yang sudah usia 70 jelas sangat memahami bagaimana pelajaran adab dan etika. Baik, kalau sekarang kurang ya. Bahkan sekarang ini kalau ada murid terlambat itu langsung masuk kelas. Kalau dulu tidak, mengetuk pintu dulu, kalau sudah dipersilakan masuk baru masuk kelas. Kalau di pesantren-pesantren yang bagus ya, mengetuk. Kalau ustadznya sudah mempersilahkan masuk. Setelah masuk menjabat tangan gurunya dulu, baru kemudian apa? Pergi ke tempat duduknya. Itu semuanya adalah pelajaran-pelajaran adab. Termasuk pelajaran adab, mari kita ajarkan kepada anak-anak kita. Apabila ada orang yang datang, ayo nak jabat tangan. Bukan hanya kepada ustadznya, tapi kepada semua orang yang datang. Dibiasakan anak untuk berjabat apa? Tangan, diajari ya, diajari. Walaupun anak kita perempuan, jika masih kecil, juga kita ajarkan untuk jabat tangan. Cuma nanti kalau dia sudah mulai bisa diajak bicara, nah nanti kalau kamu sudah mulai balik atau dewasa, kamu hanya boleh jabat tangan dengan sesama wanita atau dengan laki-laki yang ada hubungan mahram dengan dirimu, ayahmu ya. Kemudian kalau suami itu di atas mahram ya, suamimu, kemudian saudara laki-lakimu, kakekmu, pamanmu ya, kemudian anak laki-lakimu, cucu laki-lakimu dan seterusnya, menantu laki-lakimu dan seterusnya, diajarkan demikian. Sebab kalau tidak diajari nanti dia tidak tahu siapa yang laki-laki yang boleh diajak berjabat tangan dan siapa yang tidak boleh. Banyak anak-anak yang tidak tahu. Tapi kalau diajarkan insya Allah tahu mereka. Taib. Kemudian poin yang berikutnya, masih poin yang ke-12 ini ya. Wa inna walahu sijadatan atau sajadatan. Jika murid menyerahkan kepada gurunya sajadah. Sajadah ya yang kita buat sholat. Jadi karpet hijau seperti ini untuk sholat itu juga disebut apa? Sajadah. Bukan sajadah yang pendek begini, yang kecil untuk satu orang, tidak. Semua alas yang digunakan sholat itu apa? Sajadah. Termasuk sorban yang digunakan untuk alas sholat itu juga disebut sajadah. Liusolliya 'alaiha, untuk gurunya sholat mempergunakan atasnya. Nasyaraha, maka hendaknya dia membentangkannya atau membukanya awalan, terlebih dahulu. Jadi kadang-kadang ada beberapa guru, terutama guru-guru sepuh itu kadang-kadang sajadahnya taruh di sini ya, taruh di sini atau dilipat, ditaruh sebelahnya kitab begini. Maka kalau kita sebagai murid, kita permisi meminta sajadah itu, kemudian kita gelarkan, kita bukakan, kita bentangkan untuk guru kita. Wal adabu, dan adabnya adalah an yafrushaha, hendaknya dia membentangkan sajadah itu. Huwa, dia
inda qasdi dzalika, ketika gurunya ingin mempergunakan hal itu atau sajadah itu. Jadi ketika gurunya ingin mempergunakan, kita bentangkan. Ada sebagian ini para jamaah ya, sebagian sajadah di imam itu kadang-kadang selesai sholat ditutup. Kenapa ditutup? Satu, supaya tidak dibuat mainan anak-anak. Yang kedua, kadang-kadang kena kotoran cicak. Kalau ditutup kan yang terkena bagian bawahnya. Nanti bisa kita ambil dengan apa? Tisu. Ya, sehingga yang terkena bukan bagian dalamnya. Ada beberapa itu tutup. Nah, maka ketika kita melihat imamnya datang, kita bukakan. Apalagi kalau imamnya itu guru kita, ustadz kita, kiai kita bukakan. Ini termasuk adab. Atau yang imam itu orang tua kita bukakan. Seperti itu para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kagum kadang-kadang ya, biasanya Jumat itu. Saya lihat sendiri karena saya khotib. Jadi ada kadang-kadang bapak-bapak sepuh itu ya, yang diantarkan sholat oleh kadang cucunya, terkadang putranya. Setelah itu digelarkan sajadahnya, kemudian dia sholat di situ. Ini adab yang baik kepada orang tua, kepada orang yang berilmu. Kita menyiapkan ya apa yang dibutuhkan olehnya. Dan nikmat berjamaah ya, ketika kita masih punya orang tua ya, kita berkhidmah melayani orang tua kita. Mari berjamaah, jangan berat ya, jangan berat. Saya alhamdulillah masih punya paman. Ayah saya sudah meninggal lama, saya punya paman. Ya, paman saya ini setiap Jumat itu telepon saya, kadang-kadang lewat ibu saya. Katanya, "Le, kamu Jumatan di mana?" Kalau saya khutbah di sekitar Pare, saya bawa beliau. Tapi ya itu, saya harus menjemputnya itu lebih awal karena beliau sudah jalannya sudah apa? Tidak bisa cepat. Naik mobil juga pelan. Dari rumah menuju mobil itu bisa 1/4 jam. Karena saya gandeng itu nikmat sekali berjemaah. Saya berharap nanti anak-anak saya, cucu saya, keponakan saya ketika saya di hari tua menggandeng saya. Nikmat sekali berjemaah. Bahkan kalau di Saudi Arabia itu ulama-ulama itu masih menggandeng ayahnya sendiri. Jadi ayahnya itu digandeng, dibawa ke masjid, ditempatkan di posisinya, kemudian baru ditinggal untuk sholat. Kemudian beliau mengatakan, wa idza farashaha thana muakhkhara tarafiha al-aisari ka'adati sufiyyati. Dan apabila dia telah membukanya untuk gurunya, maka hendaknya dia melipat bagian ujung dari sajadah yang sebelah kiri ya, sebelah kirinya, ka'adati as-sufiyati, seperti kebiasaan yang dilakukan oleh sebagian ulama sufiyah. Ulama sufiyah dimaksud di sini ulama ahlu zuhud, tapi bukan sufiyah yang berlebih-lebihan, yang melakukan amal ibadah yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, tapi ahli zuhud. Karena ahli zuhud itu disebut sufiyah apa? Karena dulu mereka memakai pakaian dari wul. Jadi ulama sufi itu ada dua, sufi yang menyimpang dan sufi yang tidak menyimpang. Sufi yang menyimpang itu yang mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunan dari Nabi SAW, zikir, geleng-geleng dan seterusnya, yang tidak ada tuntunan dari Nabi, ibadah dengan tabuhan-tabuhan dan seterusnya, yang semuanya itu dicela oleh Imam Syafi'i. Tapi ulama-ulama sufi yang hanya menggunakan pakaian-pakaian sederhana, karena zuhudnya mereka mengurangi makan, bahkan mereka berpuasa, mereka tidak bermewah-mewahan dalam pakaian. Mereka ini biasanya ya, sajadahnya itu kebiasaannya begini. Jadi antum lihat ini ya. Jadi ini sajadah kan, sajadah. Ini kiblat, bagian kiblat sini. Anggap aja sini kiblat. Ya, ini sajadah. Bagian kirinya ini tekuk sedikit begini. Nah, tekuk sedikit seperti ini. Ini kebiasaan mereka. Sebab sajadahnya mereka itu dari kain biasa. Nah, untuk apa? Wallahu a'lam bishawab ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kan sajadah ya, ya. Kenapa ditekuk seperti ini ya? Ini hanya sebagai tanda saja ya, sebagai tanda bahwa nanti ketika seorang sholat itu ya, nanti kalau seperti ini kadang-kadang itu kadang-kadang mohon maaf, orang itu tidak merapatkan shaf, akhirnya ketika kakinya di sini ya, kakinya tidak rapat dengan temannya. Dikasih seperti ini supaya nanti kakinya bisa rapat dengan temannya. Sebenarnya begini pun bisa, tapi kadang-kadang kita mau menginjak sajadah teman kita ini, kita kayak seperti apa? Sungkan. Nah ini
Lah yang sini kenapa tidak dilipat? Sini bisa mepet kakinya, yang sini bisa mepet. Karena sajadah kadang-kadang lebarnya melebihi lebar kaki. Jadi tidak perlu sungkan ya. Kalau kita sholat tidak perlu sungkan untuk menginjak sajadahnya apa? Teman kita. Dan kita yang punya sajadah pun tidak perlu kita risih ketika diinjak. Wong kita sendiri juga menginjak sajadah kita ya. Jadi tidak perlu risih. Tapi ada orang itu kadang-kadang tidak mau menginjak karena takut mengotori sajadah orang lain. Tidak perlu ya. Seperti ini tidak ada tuntunannya. Tuntunannya dari Nabi adalah shaf itu rapat, kaki dengan kaki, pundak dengan pundak, dan lebarnya kaki itu bukan selebar sajadah, tapi selebar pundak. Jadi lebarnya kaki kita harus selebar pundak kita. Kalau orang gemuk ya jangan lebarnya sedikit, ya harus disesuaikan dengan apa? Badannya. Kalau saya lebarnya segi, berarti kaki saya sekian ini. Kalau agak kurus dikurangi, anak-anak dikurangi. Ya, karena coba lihat ya, orang yang sholatnya kakinya terlalu lebar dibandingkan pundaknya, bagus nggak sholatnya itu? Mekangkang, ya, terlalu begagah ya. Kalau kakinya terlalu rapat, bagaimana? Kakinya terlalu rapat, badannya sekian ini lebarnya, kakinya begini. Akhirnya yang samping kanan kiri harus kakinya begini, ya kan? Nah, sehingga justru sholatnya tidak rapi. Ini yang perlu dipahami. Masih banyak yang sholatnya itu kakinya kalau tidak terlalu rapat ya terlalu menyempit. Harusnya disesuaikan dengan lebar pundaknya masing-masing. Sehingga nanti pundak bisa rapat, menempel, kaki juga bisa rapat dan menempel dengan kaki temannya. Fa in kanat mathniyatan ja'ala tarafaiha ila yasaril musalli. Jika ya sajadahnya itu ada dua ujung, kadang sajadah itu berasal dari surban. Jadi surban yang dilingkarkan begini. Jadi seperti ini ya, anggap aja ini sorban ya. Dia nanti dilingkarkan seperti inilah, membentuk seperti ini, dilingkarkan begini. Karena panjang, ini nggak panjang ya, dilingkarkan begini. Nah, kalau sorban yang ada dua ujung, maka ja'ala tarafaiha, dia menjadikan dua ujungnya ila yasaril musolli. Semua ujungnya diletakkan di sebelah kiri, di sebelah sini. Jadi dilingkarkan ujungnya semua di sini, sebelah kiri. Yang penting ketika sujud kepalanya mengenai apa? Sajadah atau sorban tersebut. Wa in kana fihi suratu mihrabin, jika sajadahnya itu terdapat gambar mihrab. Kalau kita dari Indonesia kebanyakan gambar apa? Ka'bah ya, atau Masjidil Haram. Taharra bihi, maka dia memilih padanya jihatal kiblati, arah kiblat in amkana. Jadi jangan sampai ini ada gambar masjid, kemudian kebalik begini, ini kiblatnya harusnya seperti ini, bukan begini. Jangan sampai terbalik ya, memasangnya. Ini sudah paham insyaallah, gampang ini ya, seperti itu. Jangan sengaja apa sajadahnya dibalik. Tapi sebaiknya ini saran beberapa ulama, sajadah itu tidak banyak coraknya yang dibuat sholat. Jadi seperti ini bagus, tidak banyak coraknya. Jangan ada sesuatu yang mengganggu kita. Jadi gambar-gambar itu menimbulkan gangguan. Dulu Nabi SAW ketika melihat ada gambar, beliau meminta untuk dilepas. Jadi karena itu mengganggu konsentrasi Rasulullah SAW. Ya. Jadi sebaiknya sajadah itu polos ya. Kalaupun ada coraknya ya bawahnya saja, jangan pas di tempat mata kita melihat ke tempat sujud ya. Walaupun itu Masjidil Haram, tidak ada tuntunan harus melihat Masjidil Haram ya. Tidak ada tuntunan. Yang disuruh adalah melihat ke tempat sujud kita. Di mana kita meletakkan dahi kita, itulah yang kita pandang. Jadi sholat itu bukan memandang ke depan. Nah nanti kalau pakaiannya yang di depan kita ada tulisannya, bagaimana? Pilih Pak titik-titik ya, coblos partai ini. Kadang-kadang kan gitu, kadang-kadang pakai kaos olahraga. Tidak demikian. Jadi melihat ke arah tempat sholat. Kalau tahiyat, mana yang dilihat para jemaah? Tahiyat, kalau sedang tahiyat apa yang dilihat? Jarinya, bukan ke tempat sholat. Kalau sedang berdiri dan rukuk melihat ke tempat sholatnya, ke tempat sujudnya, ke tempat dia sujud, meletakkan dahinya. Kalau sedang tasahud atau tahiyat, melihat jarinya.
Jadi bukan melihat apa? Nah, tempat sujud. Thayyib. Tapi ada sebagian itu dulu pernah kejadian itu. Setelah sholat dia tanya, Ustadz, apa hukumnya orang sholat itu jarinya bergerak-gerak? Jadi mungkin dia ini bukan lihat jarinya, lihat jari orang lain ini. Ini jari sampai ya. Ya nggak apa-apa, mungkin orang penasaran kan. Saya jawab, kalau bergeraknya seperti ini, perhatikan ini ya. Jadi tasahud itu mengisyaratkannya yang benar dalam hadis itu begini. Ini digenggam, nah seperti ini, kemudian ke arah kiblat. Atau ini caranya begini, di model seperti gelang. Ini hadisnya begitu. Yang ini menutup rapat yang ini. Ini seperti gelang. Dua begini, seperti ini, bisa ya dilihat ya. Seperti ini atau seperti ini. Dua caranya. Dan tidak ada ini, banyak yang diletakkan di lutut begini, ini begini. Nah, tidak ada seperti ini. Ini tidak ada. Hadisnya belum saya temukan ya. Kata para ulama seperti ini tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya adalah seperti ini dibuat melingkar atau seperti ini digenggam keempat-empat ya. Jadi yang empat ini jari menggenggam seperti ini. Kemudian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya digerakkan gerakan yang benar, kalau digenggam ini ya, bukan begini, bukan begini, bukan naik turun tapi begini aja. Digerakkan begini. Saya pernah memang melihat orang itu, saya lupa di mana itu, bukan begini dan bukan begini juga. Kalau begini agak mending, tapi yang betul begini ya, bukan naik turun, tetap ke arah kiblat sambil digerakkan ini. Tapi bukan begitu, tapi dia, nah ini tidak ada tuntunannya ini. Ini tidak ada gerakan. Ini adalah ngilik kitik. Loh bener, ini tidak ada tuntunannya, tidak ada hadisnya ini. Yang ada hadisnya gini lah. Nah, gini yang ada hadisnya. Begini masih keliru, kurang tepat. Karena ini naik turun. Dalam hadis bukan naik turun, tapi digerak-gerakkan begini. Digerak-gerakkan. Dan bukan begini, bukan diputar-putar. Hadisnya bukan diputar-putar. Tahrikul isba, menggerak-gerakkan jari itu begini aja. Nah, tetap ke kiblat. Dan bukan atas bawah, bukan itu. Dan bukan memutar-mutar. Nah, nanti insya Allah ustadz-ustadz panjenengan, guru-guru kita di sini kalau membahas tentang tuntunan sholat akan diajarkan itu semuanya. Taib. Wala yajlisu, dan janganlah penuntut ilmu itu duduk bihadrati syaihi, dengan hadirnya syekh di hadapan dia, ala sajadatin, di atas sajadah. Jadi misalnya jangan ya, seorang itu syekhnya sudah datang, dia duduk di atas sajadah, la yusolli alaiha, yang dia tidak sholat di atasnya, idza kanal makanu tahiran, jika tempatnya tempat yang bersih atau suci. Jadi kalau syekh datang, usahakan penuntut ilmu itu tidak duduk di atas sajadah. Maksudnya ini adalah syekhnya tidak bawa sajadah, kemudian kita duduk sendiri di atas apa? Sajadah. Nah seperti itu. Maka kalau orang-orang yang dulu-dulu itu paham ya. Jadi misalnya guru kita nggak bawa sajadah, ini kebetulan ada karpet ya. Di beberapa masjid itu cuman lantai biasa aja. Kadang kan dingin ya. Dan para jamaah mungkin tidak merasakan, beda loh ya. Guru itu terkadang dia butuh sajadah. Kenapa? Karena kadang dia berjam-jam duduk di atas lantai langsung. Kita muridnya bisa gonta-ganti muridnya. Setelah ini ganti, tapi gurunya dia berjam-jam terkadang duduk di atas lantai. Maka hendaknya kita persilahkan, jangan kita memaksakan terus duduk di atas sajadah, walaupun itu sajadah milik kita. Ini termasuk adab kepada guru, termasuk kepada orang tua ya. Kepada orang tua hendaknya kita lebih memuliakan mereka. Nanti silahkan dirasakan bapak-bapak. Kalau kita sudah tua nanti, kalau kita sudah tua, saya punya kebiasaan dulu diajari oleh guru-guru saya tidak berjalan di depan orang tua. Sampai sekarang, kalau ibu saya jalan, saya suruh di depan. Guru saya suruh di depan. Alhamdulillah, saya tidak pernah menyuruh anak saya kalau jalan mesti di belakang saya. Saya tidak nyuruh. Subhanallah itu. Jadi ditiru oleh mereka. Kebiasaan kita ditiru oleh siapa? Oleh mereka. Nah, maka ini penting untuk disampaikan ya. Untuk disampaikan agar kita mengamalkan
sebagian dari sunnah-sunnah seputar memuliakan guru. Nah, sekarang baru diajarkan ini. Ini ada ini, ya. Wa idza qama syaikhu, apabila syekh berdiri, hendaknya badarul qauma, syekh berdiri bersegera untuk menemui orang-orang. Hendaknya badarul qaumu, mohon maaf, hendaknya orang-orang yang ada di sekitar syekh bersegera ila akhdis sijadati, untuk mengambil sajadah tersebut. Jadi apabila syekhnya sudah berdiri, hendaknya sajadah itu diambil, dilipat. Kemudian kalau sajadah itu miliknya syekh, dikembalikan, diserahkan kepada gurunya. Wa ilal akhdhi biyadihi, dan juga hendaknya orang-orang yang ada di sekitar gurunya itu berupaya untuk memegangi tangan gurunya ketika berdiri. Subhanallah, ini adab panjenengan persani ya, beberapa orang ada yang mengamalkan seperti itu. Au adudihi, atau memegang lengan gurunya, terutama apabila gurunya sudah mulai apa? Tua, sudah mulai udzur, termasuk orang tua kita. Termasuk orang tua kita berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini taja apabila beliau membutuhkan hal itu, butuh dipegangi dan seterusnya. Dan nikmat ya, kita bisa memegangi orang tua kita ketika berdiri, ketika kita tempatkan duduk, baik di masjid maupun di rumah. Ini nikmat, kenikmatan yang besar sekali. Kita bisa memberikan khidmah, pelayanan kepada orang-orang yang berjasa dalam hidup kita. Apakah itu guru kita, ataukah itu orang tua kita. Wa ila taqdimi na'lihi, dan untuk ya mempersembahkan atau memberikan sandalnya, untuk menyerahkan sandalnya. Illam yashukka dzalika ala syekh, jika hal itu tidak memberatkan gurunya. Jadi misalnya kita ambilkan sandalnya, ya, kita ambilkan sepatunya guru kita, kemudian kita serahkan kepadanya. Dan ini diamalkan ya, ketika saya di Saudi Arabia itu rata-rata penuntut ilmu di sana kalau syekhnya keluar dari masjid itu mereka seperti bersegera ya, setengah berebut untuk mengambilkan sepatu atau sandal gurunya. Ini ajaran yang baik dari agama kita, agama Islam. Dan hendaknya kita juga begitu dengan orang tua ya, orang tua kita. Dengan orang tua kita. Memang kita belum pernah tua, tapi saya menyadari orang tua itu kadang-kadang ya ibu saya saja sudah yang baru usia 70 saja. Kalau abah saya sudah meninggal. Itu kalau mau keluar itu kadang-kadang beliau seperti tidak terlihat ini sandalnya beliau atau sandalnya istri saya, karena mirip kadang-kadang ya, sama-sama hitamnya. Maka begitu saya ambilkan, saya dekatkan kakinya, beliau langsung, oh ya, ini sandalku. Seperti itu. Jadi siapkan seperti itu berjamaah. Wa yaqsidu bidzalika kullihi, namun niatkan itu semuanya at-taqarrubi ilallah, bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ketika kita melayani guru kita, melayani orang yang lebih tua daripada kita, khususnya kedua orang tua kita, mertua kita, niatkan taqarrub kepada Allah. Bapak-bapak misalnya punya ibu mertua sudah sepuh, sudah 80, panjenengan antar ke pasar sama panjenengan gandeng, kalau beliau tidak mau dibonceng naik becak, panjenengan carikan becak, senang enggak beliau? Senang sekali. Oh, menantu saya mengerti, akhlaknya baik. Tapi kalau menantu tidak baik bagaimana? Dan jangan ya para jamaah, kalau kita disuruh orang tua, ini ada pelajaran tapi bukan di sini ya. Ada pelajaran adab bagaimana berbakti pada orang tua. Jangan kalau kita yang disuruh orang tua kita nyuruh anak kita, jangan. Laksanakan sendiri. Jadi kalau kita disuruh orang tua, walaupun kita sudah menjadi orang tua juga, laksanakan sendiri, ambilkan sendiri. Jangan kita nyuruh orang anak kita, orang lain. Laksanakan sendiri para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah ya. Di taala. Dulu ketua atau rektor Stai Ali bin Abi Thalib Surabaya. Sekarang beliau tidak lagi menjabat sebagai ketua karena sudah sepuh. Beliau usianya 60-an, guru saya beliau itu. Tapi ketika di Madinah, ya, ketika beliau di Madinah, hadir di majelisnya Syekh Profesor Dr. Abdul Razak Ibnu Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah ta'ala, yang mana Syekh Abdul Razak lebih muda beberapa tahun saja. Syekh Abdul Razak belum ada 60 ketika itu ya, kalau sekarang sudah ada 60.
Ketika itu belum ada 60, Ustadz Mubarak sudah 60 tahun. Itu Ustadz Mubarak langsung menuju sandalnya Syekh untuk diambilkan. Tapi begitu melihat Ustadz Mubarak mengambil, Ustadz-ustadz muda yang masih kuliah di Madinah langsung berebut untuk apa? Mengambilnya. Nah, seperti ini. Ini adalah adab yang baik para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa ila qalbi syaihi, dan kepada ya hatinya syekh. Jadi tujuannya adalah pertama taqarrub kepada Allah, yang kedua agar kita dicintai oleh guru kita. Sebab apabila seorang guru mencintai muridnya, maka doa-doa kebaikan akan meluncur keluar dari lisan guru kita. Coba panjenengan layani orang tua. Layani orang tua. Nanti doa-doa kebaikan itu akan meluncur dari orang tua kita, ya toh. Wis nak muga-muga sampean saanak bojomu sehat, bareng wis gitu coba. Padahal kita ngasih amplop itu enggak banyak. Kita melayani orang tua kita tidak berjam-jam. Hanya sekian menit kita melayani orang tua kita. Tapi doa-doa kebaikan sudah meluncur dari lisannya orang tua kita. Demikian juga guru kita. Wakila, dan dikatakan oleh sebagian ulama, arba'atun, ada 4 perkara, 4 hal, 4 amalan. La ya'nafus syarifu, ya. La ya'nafus syarifu, seorang yang mulia, seorang yang memiliki derajat asyarif itu bangsawan, kalau kita sekarang itu tidak merasa berat minhunna, dari mengamalkan keempat perkara itu. Wa in kana amiran, walaupun dia seorang amir, pemimpin atau gubernur, tidak merasa berat untuk mengamalkan hal itu. Yang pertama apa? Qiyamuhu min majlisihi li abihi, berdirinya dia dari tempat duduknya untuk menyambut ayahnya. Jadi apabila ayah kita datang, kita sedang duduk-duduk misalnya di teras atau di ruang tamu dengan anak kita, dengan istri kita, ataupun dengan tamu kita misalnya. Kemudian ayah kita datang, sambutlah ayah kita. Jadi kita datang ke pintu menyambut siapa? Ayah kita. Jangan Pak mlebu dhewe Pak. Kene lho Pak. Cangkruk-cangkruk bareng ini. Jangan begitu. Ya. Saya Pak terus terang ya. Kalau tidak, seandainya saya tidak mondok dengan para kiai dahulu ya, saya menyadari bahwa mungkin sampai detik ini saya tidak bahasa Jawa kromo inggil kepada ibu saya. Jadi yang mengajarkan saya bahasa Jawa kromo inggil itu para kiai saya dahulu, guru-guru saya di pesantren dahulu. Akhirnya sampai sekarang tetap saya pertahankan berbahasa Jawa yang halus kepada orang tua. Ini pelajaran-pelajaran seperti ini perlu disampaikan ya. Kadang-kadang anak-anak sekarang ini, itu memang orang tua kita, tapi betapa indahnya dan betapa bersyukurnya orang tua kita punya anak seperti kita. Begitu orang tua kita datang, langsung kita menyambutnya ke pintu, menyambut ke pintu ya. Ini yang pertama. Jadi walaupun bangsawan atau pemimpin, tetap jangan angkuh dengan kedua orang tuanya. Yang kedua, wa khidmatihi lil alimi, dan pelayanan dia kepada orang yang alim, yang berilmu. Ya ta'allamu minhu, yang dia belajar dari orang alim tersebut. Jadi walaupun dia amir atau pemimpin, hendaknya dia berkhidmah kepada orang alim. Contoh nyata ya, di zamannya Al-Imam Malik bin Anas Al-Asbahi rahimahullah ta'ala, dahulu gubernur amir kota Madinah, gubernur Madinah itu tidak berani ya mengantarkan Imam Syafi'i untuk menemui Imam Malik agar diizinkan belajar dengan Imam Malik. Padahal itu gubernur. Jadi tidak berani mengganggu istirahatnya siapa? Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Imam Malik itu disegani oleh gubernur dan raja. Padahal beliau adalah hanya seorang ulama, bukan aparat atau bukan umaro. Tapi begitulah ulama-ulama, mereka memiliki kewibawaan yang besar di hatinya umaro, bahkan bukan hanya di hatinya rakyat tapi di hatinya umaro. Jadi melayani orang yang alim yang dia belajar darinya. Kemudian yang ketiga, berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, was-su'alu an ma la ya'lamu. Yang ketiga adalah
wasu'alu dan bertanya. Jangan merasa berat dari bertanya anma tentang perkara apa saja la ya'lamu yang dia tidak ketahui. Jadi seorang jangan merasa berat untuk bertanya tentang sesuatu yang dia tidak ketahui ilmunya. Ini yang ketiga. Kalau yang pertama tadi apa? Jangan merasa berat untuk berdiri dari tempat duduknya menyambut ayahnya atau ibunya, orang tuanya. Yang kedua apa? Jangan merasa berat untuk berkhidmah kepada orang alim yang dia belajar kepada orang alim tersebut. Berkhidmah ya. Seperti itu para jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillah. Bahkan ya, ini subhanallah, ajaran orang-orang dahulu sampai sekarang itu masih dipertahankan ya. Kami diajari dulu ya di pesantren-pesantren, kalau berjumpa dengan putra-putrinya guru kita, kita bukan hanya berjabat tangan kalau kita laki-laki dengan laki-laki, dan bukan hanya tanya kabar, tapi juga apa? Memuliakannya. Saya diajari oleh guru-guru saya ya, kalau guru saya itu ketemu putranya guru, itu mesti apa yang ada di sekitar itu makanan langsung dibeli kemudian diberikan. Subhanallah. Berupaya untuk apa? Memuliakan gurunya dengan cara memuliakan putra-putrinya guru. Ini termasuk adab yang baik para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau orang yang berjasa dalam hidup kita, mungkin panjenengan pernah disekolahkan pamannya, lalu pamannya sudah meninggal, putra-putrinya masih ada, cucu-cucu yang masih ada, ayo dimuliakan mereka. Ini ajaran Islam ini. Ya, dulu Ibnu Umar memuliakan seorang laki-laki. Ketika ditanya, "Ya Ibnu Umar, sudah cukup kamu memuliakan, memberikan ini, kenapa kamu berikan ini, kamu belikan itu, kamu kasih ini, kamu kasih itu?" Maka Ibnu Umar mengatakan, "Dulu ayahnya orang ini adalah teman baiknya ayahku, yaitu Umar bin Khattab." Bagaimana dahulu ulama-ulama kita, bagaimana orang-orang soleh di zaman dahulu. Jadi bukan hanya memuliakan orang yang berjasa kepada diri kita, bahkan temannya ayah kita itu bukan hanya dimuliakan temannya saja, tapi juga putra-putrinya teman ayah kita juga dimuliakan. Ini juga termasuk ya adab-adab kepada orang tua dan juga kepada orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Senang tidak berjamaah ya? Misalnya begini, ya, ada temannya orang tua datang, lalu kita sedang di rumah, orang tua kita sedang tidur. Kemudian kita persilakan duduk, kita sambut lebih dahulu, Pinara Rumin Pak, silakan duduk dulu, saya buatkan teh dulu Pak ya sebentar, nanti saya bangunkan ayah saya. Terus panjenengan suguhkan teh, ayah dibangunkan, ayah keluar itu sudah ada hidangan, senang nggak orangnya? Senang. Saya sering mengalami itu Pak. Jadi saya kadang-kadang tidur ya, kemudian dibangunkan anak saya, Abi ada tamu. Saya datang ke tamu itu sudah ada teh dibuatkan oleh anak saya keluarkan teh. Senang, bahagia saya. Punya anak berbakti pada orang tuanya. Ya, seperti itu para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Diajarkan kepada anak-anak kita. Karena pelajaran adab sekarang mulai apa? Kurang ya. Krisis adab sekarang ini ya. Krisis adab. Adab-adab itu krisis. Maka kita perlu mengajarkan hal itu kepada anak-anak kita. Orang sekarang mengatakan kok abot ya, sembarang barang kok kudu ngono. Tidak ada yang berat itu. Sekarang kita tidak beradab itu kan juga membutuhkan energi. Kita beradab juga butuh energi. Lebih baik energi kita untuk hal yang positif, bukan untuk hal yang apa? Negatif. Contoh, saya beri contoh. Katanya sholat tuh berat, butuh energi untuk sholat, untuk wudhu, untuk pergi ke masjid. Lah kamu mabuk juga butuh energi, bahkan butuh modal untuk mabuk ya toh? Kenapa energi kamu tidak digunakan untuk kebaikan? Kamu gunakan untuk yang tidak baik. Ketemu tetangga menyapa, Assalamualaikum, nun sewu. Itu energi nggak? Energi. Tidak menyapa juga butuh energi, butuh energi untuk melengos ya kan? Lah, kenapa kita tidak gunakan energi kita untuk kebaikan? Sekarang kan begitu orang itu kadang-kadang. Kalau tidak disadarkan seperti ini, semua itu butuh Pak. Orang pengangguran saja capek itu, ya toh? Lebih capek nganggur daripada kita beraktivitas, betul nggak? Yang sering ngantarkan saya namanya Mas Muhammad Fauzi. Cerita, Ustadz, kok tiba-tiba sudah ke Al-Ghafar lagi, sudah ke Malang lagi? Iya. Kalau kita beraktivitas tidak terasa. Kalau kita pengangguran, capek kita baru cuma.
Kalau kita pengangguran. Tapi kalau kita beraktivitas, coba nanti sebentar lagi sudah duhur, sebentar lagi asar, sebentar lagi maghrib, sebentar lagi mati. Nggak capek, gitu. Tidak terasa gitu. Tapi kalau kita pengangguran, coba, subhanallah. Makanya banyak pengangguran itu ngapunten, gampang pikun, stres dan seterusnya, linglung. Tapi orang yang beraktivitas sampai sepuh, lihat-lihat bapak-bapak kita yang sudah mulai wafat meninggalkan kita, sampai sepuh masih sehat, masih segar pikirannya, diajak berpikir bisa, diajak musyawarah bisa, karena beraktivitas. Demikian para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Pisau, nah ini coba dibiarkan aja. Lama-lama apa? Berkarat. Kalau berkarat tidak bisa dipakai. Kalau dipakai, ini memang goang, tapi semakin tajam, ya enggak? Ini memang nanti goang. Ininya juga mungkin rusak, tapi semakin tajam dia. Jadi sebenarnya seperti itu, kalau berpikirnya kita begitu. Tapi sekarang ini anak-anak muda perlu disadarkan. Mereka memilih apa? Untuk bermaksiat, mereka memilih untuk tidak hormat pada orang tuanya, mereka memilih tidak mau kerja, padahal itu semuanya kerugian baginya. Tidak ada efek positifnya, yang justru ada efek negatifnya. Yang keempat, seorang tidak akan rugi walaupun dia seorang amir atau bangsawan, yaitu wa khidmatuhu lidhaifi, khidmatnya dia kepada tamu. Jadi dia memuliakan tamunya, itu tidak akan rugi. Makanya lihat ya, Al-Ghafar ini musola kecil, tidak akan rugi ketika memuliakan tamunya. Ya, mulai disediakan kamar mandi yang nyaman, betah boten kan. Tapi jauh suwi nggih. Ya, kamar mandi nyaman, ada apa? Bisa membuat minuman, masih sampai sekarang masih ya. Bisa membuat minuman sendiri, nyaman, masya Allah. Kemudian lihat, ada ruangan untuk ustadz atau tamu. Kalau ada tamu yang mampir musafir di sini, ustadz mampir istirahat bisa. Ini nikmat. Semakin diberi apa? Fasilitas, ada kipas angin, ada AC, macam-macam. Ketika kita melayani tamu, apalagi tamunya Allah. Orang ngaji tamunya siapa ini? Tamunya Allah Subhanahu wa taala. Masuk masjid rumahnya Allah. Ini rumahnya Allah ini. Ketika kita memuliakan, akan datang rezeki. Ada orang berpikirnya tidak sehat kadang-kadang. Mohon maaf, kurang sehat berpikirnya. Kalau dana masjid digunakan untuk memuliakan begitu, beli apa? Energen, beli kopi, beli teh, beli gula, nanti dana masjid habis. Tidak akan habis, malah bertambah dan bertambah. Masjid yang asalnya kecil berkembang. Masjid yang asalnya tidak punya fasilitas akan apa? Berkembang. Ini sudah banyak ini. Sudah banyak praktek yang demikian. Antum tahu Masjid Jogokarian? Kalau tidak tahu, baca aja di Google, diketik gitu, Jogokarian. Kemudian lagi masjid apa itu? Al-Falah Seragen. Al-Falah Seragen. Itu per bulannya, Pak, berasnya saja sekian kintal. Sekian ratus kilo itu. Tapi tidak pernah surut dari bantuan kaum muslimin. Allah akan menggerakkan orang-orang yang memiliki sebagian rezeki atau kelebihan rezeki untuk membantu. Tapi kalau kita tidak mau melayani tamu, Allah tidak akan menolong kita. Maka ini penting untuk disampaikan ya. Takmir masjid itu tolong dikatakan oleh sebagian kiai kita, sebagian ulama kita, takmir masjid itu adalah khadim, pelayan untuk orang-orang yang masuk masjid. Bukan penguasa. Penguasa itu apa? Penguasa itu apa? Yang menguasai masjid, bukan. Sehingga kalau ada orang misalnya, mohon maaf, capek tidur di masjid, jangan diusir. Pak, ngapunten Pak, niki kangge sholat, boten kangge tilem Pak. Jangan. Biarkan. Walaupun dia non muslim, biarkan. Walaupun dia non muslim, silahkan. Biarkan. Istirahat, biarkan Pak. Saya sering ya mampir di sebuah masjid. Kapan dari saya mampir di sebuah masjid di daerah Ngantang. Di daerah Ngantang. Saya arah pulang sama Mas Sauzi, mampir di sebuah masjid. Saya lihat sepertinya bukan orang Islam. Jadi kawatoe namanya, apa namanya, sing kakung ini katoke di atas lutut, sing putri yang ngono roke di atas lutut. Roknya itu cekak sekali. Kemudian bawa anaknya yang kakung itu gendong putranya masuk kamar mandi. Saya sapa, dia juga nyapa rumah masuk. Saya yakin itu non muslim, dia dari penampilan putrinya lah. Karena sekarang kebanyakan kalau ibu-ibu yang muslim kebanyakan kalau keluar kota sudah berjilbab, walaupun di rumah kadang-kadang belum berjilbab. Tapi mau masuk masjid, biarkan Pak.
Biarkan, sehingga masjid ini betul-betul menjadi sentral umat Islam, bukan hanya untuk ngaji, bukan untuk sholat, bukan hanya untuk apa, sholat taraweh, tapi menjadi sentral umat Islam. Jadi umat Islam berkhidmah melalui apa? Masjid. Berkhidmah melalui masjid. Jadi sebenarnya ya masjid-masjid yang ada di Indonesia ini contoh Saudi. Saudi dari dulu saya di sana itu, masya Allah, masjid itu betul-betul berkhidmah. Jadi masjid-masjid di Saudi rata-rata punya kamar untuk istirahat, rata-rata itu punya kamar untuk istirahat. Dan semua itu ada makanan dan minuman yang disediakan. Jadi semua masjid di sana, minimal minumannya itu air mineral begini sama kurma, minimal itu. Tapi banyak masjid yang ada tehnya, ada kopinya disediakan. Kita bikin sendiri. Ada inilah Pak, apa? Wadah yang panas apa yang bukan dispenser, yang Pak pemanas yang anu lah, yang pakai bukan dispenser, yang dia dicopkan yang apa, yang biasanya di hotel-hotel yang besar itu. Ya. Apa namanya? Hah? Ya, waiter. Itu. Oh, heater ya. Seperti itu yang besar. Kita buat teh, buat kopi, buat apa saja. Dimuliakan tamu-tamu itu para jemaah. Karena orang yang datang ke masjid itu tamunya Allah Subhanahu wa taala yang harus dimuliakan. Nah, ini dan antum lihat ya, ketika haji dan umroh itu subhanallah, luar biasa uang yang dikelontorkan untuk melayani jamaah haji itu. Jangan dikira Saudi itu laba loh. Saya sendiri baca kok laporan dari mereka itu. Jadi setiap tahun itu APBN kalau sana ya, kalau kita APBN Saudi yang digelontorkan untuk mempersiapkan hajian itu luar biasa uangnya. Jadi seperti itu. Mereka memang ingin berkhidmat kepada umat Islam. Perbaikan ini, jalannya apanya itu seperti itu. Ya. Taib. Jadi ini berjamaah rahmatullah taala tentang 4 hal yang janganlah kita merasa berat walaupun kita orang yang penting, keturunan orang hebat, bangsawan, walaupun kita pemimpin, yaitu pertama berdiri dari majelis tempat duduk kita untuk menyambut ayah kita atau orang tua kita. Yang kedua berkhidmah melayani orang alim yang kita belajar darinya. Yang ketiga bertanya tentang sesuatu yang kita tidak faham. Yang keempat berkhidmah atau melayani tamu, termasuk takmir masjid. Saya ingatkan ya, takmir masjid itu adalah pelayan, bukan penguasa, pelayan. Jadi misalnya ada orang pipis tidak diguyur, ya kita yang guyur, nggak usah diumbreng-umbreng. Beto mas, wis tak tulisi kon guyur kan, nggak usah, kita saja yang mengguyur. Jadi seperti itu. Jadi pelayan, namanya pelayan tuh siap. Ada orang minum di sini, habis itu gelasnya tidak dimasukkan tong sampah, ya kita yang membuangnya. Namanya pelayan, siap apa? Melayani. Insya Allah demikian berjamaah. Ada sebuah masjid namanya Masjid Kubah. Masjid Kubah itu ke arah Tulungagung. Ke arah Tulungagung, ke arah selatan. Jadi dari Kediri menuju arah Tulungagung, kalau panjenengan pas lewat sana, itu di sebelah barat itu ada Masjid Kubah namanya. Itu masjid dibangun oleh ini perusahaan pembuat kubah masjid. Tahu kubah masjid yang ada di atap masjid itu? Subhanallah Pak, di situ. Minuman tuh apa aja ada di situ. Kopi, teh, apa ada di situ. Makanan, roti-roti disediakan. Dan setiap kita habis minum tidak boleh kita cuci, dicuci oleh petugasnya. Dicuci sendiri oleh apa? Petugasnya. Jadi suruh naruh di situ saja. Jadi kita geledakkan di situ, nanti ada petugas yang mencuci apa? Gelas-gelasnya sendiri. Subhanallah. Jadi seperti itu namanya pelayanan. Ini saya ingatkan kepada takmir masjid, mudah-mudahan bisa istiqomah ya. Oh berarti saya sudah tepat melayani jamaah-jamaah yang datang ke masjid. Walaupun dia tidur, biarkan ya. Kalau seandainya tahu dia musafir Pak, kemudian kita sholat, biarkan aja dia tidur dulu. Karena musafir kan tidak wajib ikut berjamaah. Ya biarkan dulu, nanti kalau sudah kita sholat, kita bangunan Pak, ini waktunya sholat. Bapak bisa dijamaah atau apa gitu ya. Jadi kadang musafir tuh baru bisa tidur itu. Baru bisa ngeledak sampai guayane sholat tepat waktu. Sholat. Apalagi bisikil gugai. Aduh, bangunkannya dengan kaki, ini tidak punya adab. Harus kayaknya kita punya adab ya. Musafir itu berbeda dengan kita ya. Walaupun ada pendapat ulama kalau kita mampir di sebuah masjid, kemudian ya masjid itu sholat, kita ikut sholat. Tapi ini kan tidur. Kata para ulama, apabila kita mengantuk, kita boleh meneruskan kita tidur kita dulu sampai nanti hilang kantuknya, baru disuruh untuk sholat. Karena tidak boleh sholat dalam keadaan kantuk berat, mengantuk berat, tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh, dimakruhkan. Seorang yang sholat
mengantuk berat karena dikhawatirkan mengucapkan kata-kata yang tidak layak untuk diucapkan. Pembahasan yang terakhir dalam bab ini, ats-tsalitsa asyara, saya katamkan, mudah-mudahan bisa khatam. Yang ke-13, adabnya seorang penuntut ilmu kepada gurunya. Idza masya ma'a syaikhi, apabila murid berjalan bersama gurunya, bersama syekhnya, falyakun amamahu, maka hendaknya dia berjalan di depannya guru bilaili, jika itu di malam hari. Jadi supaya dia yang melihat jalannya lebih dahulu. Wa wara'ahu, dan berjalan di belakang guru bin nahari, jika itu di siang hari. Jadi di siang hari. Termasuk dengan orang tua. Kalau di malam hari kita di depan. Kalau di siang hari kita di belakang. Illa, kecuali an yaqtadiyal halu, kondisinya menghendaki khilafa dzalika, yang berbeda dengan itu. Misalnya ya, apabila kondisinya berbeda, siang hari macet, lizahmatin, karena ada keramaian atau kemacetan, maka kita yang di depan guru kita walaupun di siang hari. Padahal adabnya aslinya kalau siang hari kita di belakang guru kita, tapi karena macet kita yang membuka jalan, kita di depan guru kita. Kemudian au ghairiha, atau yang selainnya. Wa yataqaddamu, dan hendaknya dia maju alaihi, di depan gurunya, fil mawatini, di tempat-tempat al-majhulatil hali, di tempat-tempat yang kondisinya belum diketahui. Jadi hendaknya penuntut ilmu berjalan di depan gurunya di tempat-tempat yang kondisinya belum diketahui. Liwahlin, mungkin karena ada lumpur di depannya. Kalau di sini tidak terlalu ya. Saya pernah berjamaah dengan guru saya itu di daerah Enrekang, Sulawesi Selatan. Ketika saya mondok di Sulawesi Selatan, di Makassar, saya diajak guru saya di Enrekang. Itu guru saya langsung bilang, sandalnya dilepas. Jadi sandalnya dilepas. Ketika jalan itu tidak boleh pakai sandal, karena ternyata melewati jalan yang mungkin setapak segini kurang lebih. Ini tebing, ini jurang. Jadi tidak boleh pakai sandal. Kalau pakai sandal bisa terjatuh ke jurang. Karena kadang-kadang kan, apalagi malam hari, rumput itu licin, ada apa? Embunnya. Maka saya lepas. Jadi tangan saya satunya megang kitabnya guru, satunya megang sandal. Kemudian kita berjalan. Nah, kalau membahayakan, kita yang di depan, kita yang lebih muda, kita muridnya di depan untuk melihat kondisi. Au khawdin, atau tempat yang sedikit airnya di sungai, di bantaran sungai, maka kita bisa di depan guru kita. Awil mawati'i al khatirati, atau tempat-tempat yang membahayakan. Wayahtarizu, dan hendaknya kita menjaga guru kita mintar sisi, dari terkena percikan, dari percikan thiyabi syaihi, yang memerciki, yang mengenai bajunya syekh. Jadi kita jaga misalnya. Kenapa kita jalan di depan? Supaya tahu kalau ada misalnya genangan air ya, setelah hujan atau apa, supaya guru kita tidak terkena apa? Percikan air itu, cipratan air tersebut. Wa idza kana fi zahmatin, apabila dalam kondisi ramai atau padat, macet, sonahu anha, maka dia hendaknya menjaga gurunya dari kemacetan tersebut, biyadaiha, dengan kedua, atau keramaian tersebut dengan kedua tangannya. Imma min kudamihi, boleh jadi dia menjaga dari depannya guru, au min waraihi, atau dari belakangnya guru. Ini juga bisa diamalkan untuk orang tua ya para jamaah. Wa idza masya amamahu, dan apabila dia berjalan di depan guru, iltafata ilaihi, hendaknya dia menoleh kepada gurunya, ba'da kulli qalilin, sesudah ya setiap sekian waktu. Ba'da kulli qalilin, sesudah setiap sebentar, maksudnya setiap sekian waktu kita menoleh kepada guru kita. Kalau kita di depan, kita menoleh. Sebab kadang-kadang kita sudah jualan jauh, guru kita tidak ada, kan gitu. Harusnya kita toleh. Nah, ini kita toleh berjamaah. Pernah kejadian ini ya di Saudi Arabia, saya alami sendiri. Jadi saya membimbing jamaah umroh.
Nah mungkin waktu itu saya lupa, jamaah umroh saya itu banyak yang tua-tua, kadang-kadang tua-tua. Kalau muda-muda ya biasa. Jadi saya jualan tidak ngelihat mereka. Ternyata saya lihat, duh ketinggalan jauh. Saya nunggu dulu. Ya kadang di Saudi itu nggak bisa jalan cepat itu kalau orang tua itu. Karena banyak apa? Lalu lalang orang, zahmah itu padat ya, kepadatan. Maka kita harus lihat dulu. Yang pernah di Saudi ngalami itu, apalagi umroh Ramadan itu, apalagi haji. Itu kalau kita tidak sering nengok, hilang yang di belakang itu. Ya, hilang itu. Nah, istri itu biasanya kalau umroh pas padat itu harus pegangan apa? Suaminya. Kalau tidak pegangan, lepas sudah. Bisa hilang, kita harus mencari sekian waktu. Jadi kadang-kadang 1 jam tidak ketemu itu, kalau sudah sekian itu. Karena kalau orang tidak hafal Masjidil Haram, tidak hafal Masjid Nabawi, tidak hafal jalan-jalan di sana, kadang-kadang bingung gitu. Lah podo, pokoknya aku nih sore apa ngono. Ya semua sama ngisore apa, bawahnya apa. Dia ditanya bingung kadang-kadangnya. Maka hendaknya sering menoleh ke belakang kalau dia di depan gurunya. Wa idza kana wahdahu, dan apabila gurunya sendirian, awis syaihu, atau gurunya yukallimuhu, mengajaknya berbicara. Apabila gurunya sendirian atau gurunya mengajaknya berbicara, halatal masyi, ketika dalam kondisi berjalan, sambil berjalan gurunya mengajak bicara, wahuma fi dhillin, dan keduanya mendapatkan teduhan atau naungan, jadi tidak berjalan di panas terik matahari. Falyakun, maka hendaknya pelajar atau murid an yaminihi, berada di sebelah kanan guru. Jadi kalau diajak bicara, maka sebaiknya berada di sebelah kanannya guru, jangan di sebelah kiri ya, sebelah kanannya guru. Dengan orang tua juga begitu. Wakila, dan sebagian ada yang mengatakan an yasarihi, boleh di sebelah kirinya. Ini sebagian ulama. Tapi pendapat yang kuat adalah di sebelah kanannya guru. Berarti kalau kita bersama orang tua kita juga di sebelah kanannya apa? Nah, orang tua kita. Jadi seperti itu. Mutaqaddiman alaihi qalilan, maju sedikit di sebelah kanannya guru, maju sedikit. Supaya apa? Guru tidak terlalu menoleh, jadi nggak perlu begini. Jadi cukup begini ya, ta? Supaya begitu, lihatnya cukup begini. Sebab kalau tidak maju sedikit kan guru harus apa? Menengok, menoleh. Nah, maka maju sedikit. Multafitan ilaihi, dan murid itu menengok, menoleh ke arah guru. Dia yang menoleh ke arah gurunya. Wa yu'arrifu syaikha, dan hendaknya murid mengenalkan kepada gurunya biman qaruba minhu, tentang siapa yang dekat darinya. Jadi misalnya tiba-tiba ada orang yang datang mendekat, kita sebutkan, oh ini Ustadz, ini Kiai, ini ada orang apa datang ini, sekarang dia mendekat, diberitahu. Au qasadahu, atau sedang menuju kepadanya minal a'yani, dari orang-orang tertentu. Ngapunten nggih para jamaah. Saya sendiri pernah kadang-kadang itu kaget itu. Jadi saya jalan tiba-tiba mak bejugruk apa teman, mak bejedul apa teman. Tiba-tiba ya orang langsung, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana kabarnya? Jangan kaget. Jadi kaget. Jadi kaget, kita masih muda aja kaget, apalagi guru kita sudah sepuh. Jadi caranya adalah ya, kalau kita bersama guru kita, ada orang lain datang, kasih tahu. Kalau kita mendatangi guru kita, jangan membuat kaget. Pelan-pelan kita jalan di sampingnya, setelah agak maju sedikit baru kita salam, Assalamualaikum gitu. Jangan langsung kata, Ustaz, kaget ya, jangan. Tidak dikasih Ustaz nggak apa-apa, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pada tidak putih kan begitu ya, pelan-pelan. Ya, jangan langsung membuat kaget. Illam ya'lami syekhu bihi, terutama jika gurunya tidak mengetahuinya, tidak mengetahui kedatangan orang tersebut, harus diberitahu. Wala yamsi, dan jangan berjalan li janibi syekhi, di samping guru, illa li hajatin, kecuali ada keperluan, yaitu bicara tadi. Au isyaratin minhu, atau ada isyarat dari guru untuk kita berada di sampingnya ya. Mungkin beliau mau menyampaikan apa begitu. Wa yahtarizu, dan hendaknya dia menjaga min muzahamatihi, dari berdesak-desakan sampai membuat terdesaknya guru.
bikatifihi, menjaga dengan lengannya. Jadi menjaga lengannya, jangan sampai lengannya menyenggol guru. Au birikabihi, atau kendaraannya, jangan sampai mengenai guru. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kan kita pernah ya, kita naik motor, guru kita juga naik motornya. Bagaimana caranya? Kapan hari saya begitu? Masya Allah, beliau anggota TNI, bagus beliau, anggota Koramil Pare, ya Pare Kediri. Beliau ini jamaah kita. Jadi ketika saya belok itu dia tahu. Saya melihat siapa anggota TNI ini, tapi saya nggak kelihatan karena pakai helm kan. Setelah dia tahu saya itu, saya jemput anak saya, beliau menyalip pelan-pelan. Ini sudah benar ya, menyalip pelan-pelan. Setelah agak ke depan baru salam, assalamualaikum. Oh ternyata itu caranya begitu. Gak tahu apakah beliau tahu dalil ini atau tidak. Yang penting begitu ya. Jadi jangan jangan membuat kaget guru kita ya. Walaupun kita inginnya menyapa, tapi caranya ada sendiri adabnya. Ya, didahului sebentar, pelan-pelan, setelah agak maju baru salam, gitu kan. Tadi caranya ngomong kan begitu, agak maju sedikit baru. Jadi guru tidak perlu menengok seperti ini, cukup melihat agak miring begini sudah terlihat. Ini adab, terutama dengan orang tua kita, apalagi sudah sepuh itu hati-hati ya. Jangan sampai di jalan itu malah orang tua kita yang kena musibah gara-gara kita. Wa mulasaqatihi wa mulasaqati thiyabihi, dan jangan sampai badan kita menempel pada pakaiannya guru ketika berjalan ya. Jangan sampai kita sengaja menempel pada pakaiannya guru. Itu termasuk adab ya. Dengan orang tua juga begitu sama ya. Kemudian beliau mengatakan wa yu'thiruhu bi jihati dhilli fi sayfi. Hendaknya dia lebih mengutamakan guru berada pada arah yang ada teduhannya fi sayfi, di musim panas. Jadi kalau musim panas, kita kalau berjalan bersama guru, biar guru terkena apa? Teduhan. Kita yang kena panas tidak apa-apa. Wa bi jihati syamsi, dan pada arah matahari fi syita'i, di musim dingin. Kalau musim dingin sebaliknya, biar guru kita terkena sinar matahari agar tidak kedinginan. Bagaimana itu prakteknya? Sekarang bisa, mobil ya. Kadang-kadang kita membawa guru kita mobil itu. Kalau di depan itu adalah sopir dan pengawalnya atau yang panitianya, kemudian kita duduk di belakang dengan ustadz kita atau kiai kita atau orang tua kita, pilihkan yang tidak terkena sinar matahari langsung. Jadi seperti itu kan kita tahu biasanya ya, oh ini nggak kena langsung. Kan ada kadang-kadang jadi terkena langsung. Pilihkan yang tidak terkena matahari langsung. Ya. Ini termasuk adab. Wa bi jihati al-jidari firrusfanati, dan hendaknya memilih pada sisi tembok ketika berjalan di jalan-jalan yang sudah sudah diratakan, atau jalan yang seperti ini sekarang ini aspal. Jadi kalau kita berjalan ya, kalau sekarang trotoar ya, trotoar itu guru kita di dekat tembok, jangan di pinggir dekat badan jalan. Jadi kita mengamankan guru kita di dekat tembok. Karena badan jalan itu bisa kesenggol setangnya motor kadang-kadang ya toh. Termasuk anak kita. Kadang-kadang orang tua itu tetap digandeng di kanan, padahal kanan itu badan jalan, bahaya. Anak diletakkan di sebelah kiri, di dekatnya tembok, kan aman ya para jamaah ya. Sering orang tua kadang-kadang lupa itu, gandeng anaknya, gandeng orang tuanya. Orang tua diletakkan di seberang jalan yang dekat dengan lalu lalang, lalu lintas. Tidak demikian. Sunnahnya adalah di sebelah temboknya. Wa nahwiha, dan yang semacamnya, termasuk istri juga Pak, jangan lupa ya. Itu bahaya, karena kadang-kadang wanita loh sekarang ini jambret tuh bukan hanya jambret uang dan seterusnya loh, tahu nggak ya, sudah usah dibahas itu ya, jambret itu. Jadi kadang-kadang melecehkan wanita ya enggak. Nah, ini kejadian Pak, wanita di sini di jambret apanya gitu kan ya, dilecehkan maksudnya ya. Maka kita letakkan di tembok, kita di sini ya, itu jangan di dekat jalan. Apalagi kalau istri kita memakai perhiasan dan seterusnya. Yang aman adalah di pinggir tembok, kita yang di pinggir jalan. Ada adab seperti ini harus diketahui ini. Naik taksi umum yang kita tidak kenal, kita dulu yang naik Pak, jangan istri kita dulu yang naik, digondol pergi nanti. Nah, ini kejadian di beberapa negara itu, dibawa pergi Pak, hilang istrinya. Jadi anak perempuan juga, terus turun, biar mereka turun dulu baru kita terakhir turunnya. Ini adab-adab seperti ini harus dipelajari.
Sekarang banyak yang tidak ngerti kalau tidak ngaji seperti ini. Ini ada adab seperti ini. Rasulullah SAW itu kalau ya, istrinya naik kendaraannya beliau sendiri. Unta kan tinggi ya, unta itu kan tinggi. Rasulullah itu berada di bawah, kakinya Rasulullah pahanya dibuat anci-anci, dibuat apa? Pijakan istrinya. Nah, kita sekarang ini bukan DWD. Ayo siapa nanti bapak yang punya roda 4 bukakan istrinya, bukakan ibunya, bukakan putranya, baru kita tutup ya ta? Kan indah sekali istri kita, orang tua kita, anak kita ya, seperti itu adabnya. Wabil jihati, dan di arah alati la taqra'u samsu fiha, yang matahari tidak mengenainya secara langsung. Wajah guru idzal tafata ilaihi, apabila guru menengok kepadanya. Nah tadi ya, kalau sorot matahari sinarnya di sini, ya itu usahakan kita yang di sini, guru kita yang di sini, supaya ya guru kita tidak terkena apa? Panas matahari. Walayamsi, dan jangan berjalan baina syaihi, antara guru, wa baina man yuhaddithuhu, dan antara orang yang sedang berbicara dengan guru. Jadi misalnya ini guru berjalan bersama orang berbicara, jangan tiba-tiba kita menyalip di tengah-tengahnya, jangan. Ya, kalau kita mau ya di samping orang ini atau samping guru kita di sebelah kirinya. Jadi jangan kita berada di antara guru kita dan orang yang berbicara dengannya. Wa yata'akharu anhuma, hendaknya mundur dari keduanya. Idza tahaddatsa, apabila keduanya sedang berbicara. Au yataqaddamu, atau maju, boleh mundur boleh maju. Wala yaqrubu, dan jangan mendekat. Wala yastami'u, dan jangan menguping atau mendengar apa? Pembicaraan. Wala yaltafitu, dan jangan menengok. Fa in adkhalahu, kalau keduanya mengajak masuk fil hadithi, di dalam pembicaraan, jadi mengajak kita untuk berbicara, falyati min janibin akhara, hendaknya dia mendatangi dari sisi yang lain. Wala yashukku bainahuma, dan jangan membuat berat antara keduanya. Jadi tadi kalau ada guru kita berbicara dengan orang lain, jangan kita langsung nimbrung di tengah-tengahnya. Ya, kita agak maju berjalannya atau agak mundur. Dan jangan mendekat, jangan menguping, jangan menoleh kepadanya. Kadang-kadang ada pembicaraan yang beliau tidak ingin didengar pembicaraannya. Wa idza masa ma'asyaihi, jika berjalan bersama guru, ithnani, 2 orang. Ya, apabila ada 2 orang berjalan bersama guru kita. Faktanafahu, faqad rajjaha ba'duhum an yakuna akbaruhuma an yaminihi. Yang keduanya itu ya ada di kanan kiri guru. Jadi guru berbicara dengan kanan kiri orang, berbicara kemudian berjalan. Maka sebagian ulama merojihkan, menguatkan ya, agar yang paling tua itu ada di sebelah kanannya. Jadi panjenengan lihat aja umurnya, saya lebih tua dari dia apa? Saya lebih muda. Yang muda di kiri, yang kanan yang lebih tua ya. Wa illam yaqtanifahu taqaddama akbaruhuma wa ta'akhkhara asgharuhuma. Ya. Dan apabila ya beliau keduanya tidak berada di kanan kirinya, ketika bicara tidak berada di kanan kiri dari apa? Ini apa namanya ini? Bahunya guru. Maka yang paling tua di depan, yang paling muda di belakangnya. Jadi kadang-kadang kan orang bicara itu kanan kiri ya. Nah, seperti itu. Kalau kanan kiri, usahakan yang tua di kanan, yang kiri yang muda. Kalau tidak kanan kiri, berarti yang tua di depan, yang kiri yang di belakang yang muda. Itu caranya berjawab. Wa idza sadafa syaikha, kalau berpas-pasan dengan guru, apabila berpapasan dengan guru fi tariqihi, di jalan yang dilalui oleh guru, bada'ahu bisalam, hendaknya dia yang memulai mengucapkan salam kepada gurunya. Wa yaqsiduhu bisalam, dan meniatkan untuk mengucapkan salam in kana ba'idan, kalau gurunya jauh. Jadi misalnya gurunya tidak bisa dipanggil karena jauh, tapi dia melihat gurunya dari jauh, maka niatkan untuk mengucapkan salam. Diniatkan untuk dia mengucapkan salam kepada gurunya, karena niat saja sudah dapat pahala. Wala yunadihi, dan jangan memanggil dari jauh. Jangan memanggil dari jauh. Ini tolong dibiasakan ya. Saya punya guru, beliau masih muda, 1 tahun di atas saya, Ustadz Abdullah Amin.
Beliau itu kalau memanggil putranya loh, bukan memanggil orang tua loh. Itu tidak teriak-teriak. Tidak pernah teriak-teriak. Dan subhanallah, rata-rata putranya tidak pernah teriak-teriak di depan beliau. Karena saya saksinya, saya rumahnya berdekatan dengan beliau. Kita bertetanggaan, nempel, rumahnya nempel. Jadi beliau kalau manggil putranya tuh begini tak. Setelah sampai di sini dibisikin. Nanti putranya pergi melaksanakan perintahnya. Kalau kita kan biasanya sambil teriak-teriak ya tak? Tidak. Beliau cuman begini aja tangannya, nanti putranya dekat dibisikin. Ini pelajaran, dicoba Pak Arif. Alhamdulillah saya praktekkan seperti itu, anak-anak tidak ada yang teriak-teriak dengan saya. Tidak ada yang manggil saya teriak-teriak. Kebanyakan datang ke kamar, datang menemui saya di ruang tamu, kemudian bilang pelan-pelan. Ini adalah pelajaran dari guru-guru kita. Jangan memanggil guru kita dari kejauhan, meneriaki ya. Wala yusallimu alaihi min bait, dan jangan juga mengucapkan salam dari tempat yang sangat jauh sampai kita berteriak. Wala min waraihi, dan jangan dari belakangnya. Bal yakrubu minhu, hendaknya dia mendekat kepada gurunya, wa yataqaddamu alaihi, dan agak maju sedikit atas gurunya, tsumma yusallimu, baru mengucapkan salam. Jadi yang tadi yang dilakukan oleh Bapak TNI tadi sudah benar. Jadi menyalip saya dulu baru mengucapkan salam. Ini adabnya seperti itu. Dan TNI itu diajari seperti itu. Saya di TNI itu ada Pak, pelajaran kedisiplinan dan adab itu. Ada di sana itu, diajari. Insya Allah yang pernah dinas di Polri atau TNI diajari itu, kalau nggak dikampleng sama komandannya itu, ditempeleng sama komandannya itu. Iya bener itu, memang kenyataan seperti itu. Diajari, mereka diajari seperti itu, ada adab-adab. Sampai duduk loh, nggak boleh cengenges itu. Nggak ada anggota polisi cengenges, duduk berwibawa ya kan, diajari seperti itu. Adab-adab seperti itu diajari mereka. Tinggal sedikit, wala yusiru alaihi ibtidaan bil akhdhi min tariqin. Jangan memberi isyarat ya kepada guru, ibtidaan bil akhdhi fi tariqin, dengan memulai mengambil jalan, jangan. Jadi kalau guru kita mau mulai jalan, biar guru dia dulu. Misalnya kita usah nyetater ya, guru kita juga nyetater, biarkan dia dulu mengambil jalan. Begitulah. Kan sering kadang-kadang kita Ustaz Lori ini weng, padahal sebenarnya dia nunggu sebentar aja, gurunya sudah pergi ya, biarkan guru kita pergi dulu. Seperti itu. Masya Allah, saya punya teman guru, beliau itu lama di pesantren tradisional dan diajarkan adab-adab seperti itu. Itu saya dengan beliau, tua beliau jauh, beliau ustadz juga, mengajar di pesantren kami juga. Tapi kalau saya pas duduk-duduk di depan pesantren, kemudian beliau datang, dari jauh itu sudah dimatikan mesinnya, dituntun, Masya Allah. Padahal saya lebih muda. Begitulah ajaran dari ulama-ulama dahulu. Kalau kita kan sekarang, wah sampai depannya guru direm aja, guguk. Assalamualaikum satu, aduh ini jelas ini jamaah preman. Gak apa-apa, belum punya adab, nanti diajari ya, diajari pelan-pelan, itu seperti itu ya. Bahkan ya ada guru-guru pesantren itu banyak yang begitu, walaupun pimpinan pesantrennya tidak ada di situ, tidak terlihat, itu dari pintu gerbang sudah dituntun, itu tidak berani naiki, motornya sudah dituntun, Masya Allah, sampai seperti itu adab-adab mereka. Makanya rata-rata muridnya itu sangat sopan-sopan gitu ya, beradab-adab seperti itu. Coba bapak-bapak ya, panjenengan mau masukkan motor itu dimatikan dari bawah, kemudian dituntun masuk, nanti anak-anak kan bagus. Kalau tidak, panjenengan mau wang atau ke atas ini, nanti anak-anak juga wang sampai ke atas, tahu nggak? Sampai ke teras loh, masih dinaiki. Kenapa demikian? Karena kita sering memberi contoh yang tidak baik kepada mereka. Hatta yastasyirahu, hingga beliau yang meminta isyarat kepadanya, wa yata'addabu fima yastasyiruhu syekh birraddi ila ra'yihi, dan hendaknya beradab ketika seorang syekh meminta, mengajaknya bermusyawarah, birraddi ila ra'yihi ya, beradab ketika mengembalikan pendapat itu kepada pendapat gurunya. Wala yaqulu lima ra'ahu syekhu, dan janganlah seorang murid mengatakan terhadap pendapat yang telah dipegangi oleh syekh, wa kana khata'an, walaupun pendapat itu salah. Jangan mengatakan hadza khata'un, ini salah wahai syekh. Jangan mengatakan demikian. Wala hadza laisa bi ra'yin,
dan jangan mengatakan ini bukan pendapat yang benar. Bal yuhsinu khitabahu, hendaknya dia memperbaiki cara bicaranya. Firraddi ila shawab, ketika dia mengembalikan kepada yang benar. Kaqaulihi, bagaimana cara menegur saya? Yadharu, yang tampak wahai guru, annal maslahata fi kada, sesungguhnya maslahatnya ada dalam masalah ini, bukan masalah itu. Jadi sebenarnya ini meluruskan, tapi caranya adalah dengan kata-kata yang bijak. Wala yaqulu, dan jangan mengucapkan kepada gurunya ar-ra'yu indi kada, pendapat menurutku adalah ini, jangan. Wasibhi dzalika, atau yang serupa dengan itu. Jadi ini juga adab ketika guru mulai pergi, dulukan guru mengambil jalannya, jangan kita mendahului guru. Kemudian ketika guru meminta pendapat, ya, usahakan kita kembalikan kepada pendapat guru lebih dahulu. Saya rasa apa yang sampaikan Ustadz sudah bagus itu, nah, sudah bagus. Jadi kita, kalau beliau memaksa kita, coba pendapat kamu apa, baru kita utarakan pendapat kita. Kalau kita mendapati guru salah, jangan mengatakan ini salah, jangan begitu, tapi katakan ini yang tampak bagiku kebaikannya ada pada masalah ini, bukan pada masalah ini misalnya. Ini sebenarnya kan kita mengarahkan guru kepada yang lebih benar, tapi dengan kata-kata yang lebih baik dan lebih enak didengar oleh gurunya. Demikian para jamaah yang bisa disampaikan, dan apa yang disampaikan oleh Syekh atau Imam Ibnu Jamaah ini bisa dipraktekkan kepada orang yang lebih tua, khususnya orang tua. Coba ya, kalau orang tua kita ini misalnya, nah ini Abi mau beli motor Beat, bagaimana? Lah kalau Abi senang nggak apa-apa, tapi kalau boleh usul Bi, boleh silakan usul apa? Beli aja yang rangkanya lebih bagus misalnya begitu ya. Beli aja yang rangkanya lebih bagus. Itu lebih Honda Olong lah awet itu. Pokok nggak ketabrak sepur ya kuat. Honda Olong itu tahu lah Honda. Oh sekarang dicari Pak Honda Olong itu. 30 juta nggak boleh. Honda Olong itu lah, tahu nggak? Saya tadi malam itu, nggak tahu kumpul di mana ini. Anak-anak sepeda motor kemana Pak? Di Malang kayaknya. Rawami itu. Honda lama itu, olong itu. Masya Allah. Sudah di aksesori, sudah di Pak, sudah dipermak, bagus itu. Sekarang bawanya anak-anak muda itu Honda olong itu. Jadi ternyata barang kuno itu apa? Mahal. Jadi bapak-bapak tambah sepuh, tambah dikoleki wong ya. Soalnya gue bayar utang. Jadi digoleki uang. Ya? Iya. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pengajian atau bulan yang berikutnya kita masuk bab yang baru para jemaah. Nanti kita akan belajar ya, apa pelajaran yang harusnya kita pelajari terlebih dahulu. Ya, mulai kita belajar nanti. Ternyata nanti baru kita tersadarkan, ternyata ilmu-ilmu itu harus dikaji secara runtut, secara urut. Tidak boleh kita belajar ilmu tidak sebagaimana petunjuk yang diajarkan oleh agama kita. Nanti insya Allah akan dibahas dalam pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah fastabiqul khairat ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.